Oke, selamat malam. Masih dengan saya Hendra. Kita lanjutkan lagi tentang pembahasan tentang swap zone ya, swap level. Ya, apa yang dimaksud dengan swap level? Ya, oke. Sedikit refresh ya bagi teman-teman yang mungkin belum melihat video tentang support resisten, bisa lihat di video sebelumnya. Ya, karena ini akan sangat-sangat berkaitan erat dengan konsep pemahaman dasar dari support dan resisten. Oke, bisa lihat, perhatikan ini PRGBP USD. Oke. Nah, jika Anda lihat pola seperti ini, ya, contoh misalkan ini price drop ya, harga drop, kemudian membentur area support, dia break. Nah, pada saat dia break, maka akan berubah fungsi dari support menjadi resisten. Oke, nah ini adalah contoh teknik klasik support dan resisten. Nah, kenapa saya bahas support become resisten, resisten become support? Karena ini akan berkaitan erat dengan konsep supply demand yang swap zone ya. Jadi pertukaran dari support ke resisten become support bukan hanya terjadi di teknik SNR, tapi juga berlaku di konsep supply and demand, di mana terjadi perubahan fungsi dari demand ke supply, supply menjadi demand. Oke, Anda bisa lihat contoh di sini. Ini adalah contoh per GBP USD. Apakah Anda menemukan sesuatu di area atas sini? Oke, saya menemukan sesuatu di sini. Anda lihat di sini. Ini ada area base, ya, rally, base, rally. Oke. Anda lihat di sini, rally, base, rally. Ya, pada saat dia naik, melonjak naik ke atas, ya. Dan pada saat dia turun, harusnya ini respect naik ke atas. Betul ya, harusnya kan menjadi seperti ini. Ya, jadi pada saat dia berada di area demand, maka akan dua kemungkinan, apakah dia retest kemudian dia naik, lanjut naik, atau malah jebol ya, atau malah tembus. Nah, contoh kasus di sini adalah tembus. Nah, pada saat dia tembus, maka akan terjadi perubahan fungsi, di mana area demand ini akan berubah alih menjadi supply di kemudian harinya. Ya, contoh di sini, ini drop, oke? Dia drop, kemudian dia engulf area ini, ya, membentuk lower low, oke? Kemudian pada saat dia membentuk lower low di sini, maka ada ekspektasi kemungkinan harga akan turun lagi, ya. Contoh di sini, pada saat dia berada di sini, maka besar kemungkinan harga akan drop, ya, akan respect terlebih dahulu. Nah, inilah kunci dasar dari pengertian demand become supply. Kalau supply become demand seperti apa? Sama saja, tinggal dibalik ya. Oke, kita lihat di TF kecilnya, ini adalah H4 untuk melihat lebih jelas. Oke. Nah, ini dia. Terlihat jelas ya. Ini supply, demand di breakout, kemudian Anda lihat reaksinya. Ya, Anda lihat reaksinya di sini. Bagi teman-teman yang mungkin hanya memahami konsep dasar supply demand ya, pada umumnya mungkin tidak akan melihat ya terjadi perubahan fungsi di sini. Ya, karena kita tidak menemukan area yang benar-benar terlihat jelas di sini ya. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat di TF kecil, ini benar-benar ada sesuatu di area sini. Kita lihat di M15. Nah, Anda melihat sesuatu di sini? Oke, ini adalah drop base drop ya sebenarnya ya. Oke, sebentar. Saya coba lihat apakah kita menemukan. Nah, ini dia. Drop base drop, cuman tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau Anda lihat di TF kecil, nah di M30 juga nggak kelihatan. Kalau Anda lihat di M15, maka akan terlihat. Ya, jadi adalah perubahan fungsi dari demand become supply. Ya, inilah dasarnya. Ya. Nah, ini disebut swap zone. Atau Anda lihat di sini, ini supply, oke? Awalnya adalah supply. Ya, ini supply, kemudian di breakout menjadi demand. Oke, demand, kemudian di breakout lagi sekali lagi pada saat dia retest, maka ini akan menjadi supply.
ya, perubahan fungsi beberapa kali terjadi di area sini. Oke ya, ini contoh kalau kita menggunakan contoh setup dari cell setup. Bagaimana kalau by setup? Oke, kita lihat di pair USD CAD ya. Oke, Anda lihat di sini. Oke, saya delete di sini. Apakah Anda melihat sesuatu di sini? Oke, ini dia. Ini area supply, di retest sekali, kemudian jebol. Oke. Maka di kemudian hari akan menjadi area demand. Ya, Anda lihat di sini. Oke, ini adalah reaksinya. Namun karena di sini ada area base, ya, karena terjadi area base di sini, maka ini adalah targetnya. Oke, maka ini adalah targetnya di sini. Ya, tapi bagaimanapun juga ini adalah reaksi dari perubahan zone tadi. Kalau kita lihat di H1 akan lebih jelas lagi ya. Nah, ini dia, oke. Supply, break, demand, ya. Supply berubah menjadi demand. Nah, ini adalah sebut swap zone. Ya, terjadi perubahan fungsi dari supply menjadi demand. Oke, Anda bisa menemukan banyak contoh dari swap zone ini ya, swap zone. Oke, kalau kita coba lihat di pair EJ, apakah kita menemukan sesuatu ya di Euro JPY? Oke, kita coba lihat. Sini adakah area yang dimaksud dengan swap zone? Kita coba lihat di H1 misalkan. Oke, Anda lihat di sini. Ini ada area demand, oke. Ini ada area demand, awalnya area demand. Ya, kemudian di breakout. Oke. Pada saat di breakout, maka dia akan menjadi area supply. Oke, seperti itu gambarannya. Ini dia. Ya, jadi harusnya pada saat dia membentuk base seperti ini, dia akan respect ke atas. Dia akan naik ke atas, tapi kenyataannya tidak. Justru dia breakout. Ya. Nah, dia breakout ini. Nah, ini ada area support di sini yang di break di sini ya. Oke. Atau area sini. Ini di breakout. Polanya mirip dengan yang pair GU tadi ya. Persis sama dengan pola yang GU. Oke, pada saat dia retest, maka ada peluang untuk kita bisa sell. Ya, jadi syarat terbaik untuk bisa set swap zone seperti ini, ya pastikan area ini di engulf terlebih dahulu ya, untuk memastikan kita bisa sell di sini. Ya, Anda juga bisa gabungkan sebenarnya menggunakan Fibo. Coba saya lihat, saya tarik garis sini. Ya, oke. Jadi saat dia berada di sini, oke, kita tarik dari swing high ke swing low, oke. Anda menemukan sesuatu di sini, ya pas di area 61,8. Ya, kita bisa jadikan confluence ya. Kita bisa jadikan ini sebagai area yang kira-kira kemungkinan akan terjadi di sini. Nah, konfirmasinya seperti apa? Kalau Anda bisa menggunakan pola candle, Anda bisa menggunakan pola candle. Ya, lihat di sini ada reaksinya, candle doji. Kemudian akan drop ke bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.